Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi yang ada di video ini yang berjudul spektrofotometri. Di sini kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Destiliana dengan NIM 050. Yang kedua, Deliana Da Olivia dengan NIM 039, dan Naila Sahidah dengan NIM 046, dan Arfadiha dengan NIM 043, dan Damar dengan NIM 031. Apa sih spektrofotometri itu? Nah, jadi spektrofotometri adalah teknik yang menggunakan prinsip fisika tentang interaksi cahaya dengan materi untuk mengukur konsentrasi suatu zat berdasarkan dengan jumlah cahaya yang diserap atau ditransmisikan oleh sampel. Apa aja sih konsep fisika yang terlibat? Nah, yang pertama yaitu cahaya adalah gelombang elektromagnetik atau UV vis IR. Yang kedua, zat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Dan yang ketiga, absorbansi dipengaruhi oleh foton dan tingkat energi elektron. Setiap jenis cahaya memiliki panjang gelombang yang berbeda, dan perbedaan inilah yang membuat tiap zat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Proses penyerapan ini berkaitan dengan perpindahan elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi. Konsep-konsep fisika ini sangat penting karena menjadi dasar bagaimana spektrofotometri bisa digunakan untuk menilai konsentrasi dan karakteristik suatu senyawa secara akurat. Hukum Lambert-Beer. Hukum ini menyatakan bahwa absorbansi cahaya berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintasan cahaya. Hukum Lambert-Beer sendiri memiliki rumus yakni A sama dengan sigma dikali B dikali C. Untuk keterangan dari A adalah sebagai absorbansi, sigma sebagai koefisien serapan, B sebagai panjang lintasan cahaya, lalu C sebagai konsentrasi zat. Dengan demikian, semakin banyak cahaya yang diserap, semakin besar konsentrasi zat dalam larutan. Lalu, hukum Lambert-Beer menunjukkan hubungan linear antara absorbansi dan konsentrasi, sehingga semakin tinggi konsentrasi zat, semakin sedikit cahaya yang dapat menembus larutan. Hubungan ini hanya akurat jika larutan jernih, tidak terjadi reaksi kimia selama pengukuran, dan panjang gelombang cahaya dipilih pada puncak serapan. Pada konsentrasi terlalu tinggi, hubungan linear bisa menyimpang karena molekul saling berinteraksi sehingga cahaya tidak diserap dengan cara yang sama. Untuk pengukuran biasanya dilakukan dengan Blanco untuk menghilangkan pengaruh pelarut dan Couvet, sehingga nilai absorbansi murni berasal dari zat yang diukur. Lalu untuk mengetahui konsentrasi sampel sering dibuat kurva kalibrasi atau plot absorbansi versus konsentrasi standar. Lalu absorbansi sampel dicocokkan dengan garis tersebut. Spektrofotometri memanfaatkan konsep optik yaitu A sama dengan min log T, dengan T atau transmitansi sama dengan cahaya yang lolos melalui sampel. Semakin sedikit cahaya yang lolos, maka semakin besar absorbansi konsentrasi tinggi. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Transmitasi adalah rasio jumlah cahaya yang berhasil melewati sampel terhadap jumlah total cahaya yang masuk. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1 atau dinyatakan sebagai persentase. Yang kedua ada absorbansi, adalah ukuran kuantitatif cahaya yang diserap oleh sampel. Jadi, absorbansi dan transmitansi dihubungkan oleh persamaan A sama dengan min log T. Hubungan ini adalah prinsip dasar dalam spektrofotometri yang digunakan untuk mengukur jumlah cahaya yang diserap oleh suatu sampel. Jadi, semakin sedikit cahaya yang lolos, maka semakin besar absorbansinya, dan konsentrasi tinggi menghasilkan absorbansi tinggi. Nah, dalam spektrofotometri ada penerapan dalam bioteknologi,
Yang pertama yaitu mengukur konsentrasi DNA dan RNA, yaitu untuk mengetahui kemurnian dan kuantitas DNA atau RNA pada proses ekstraksi genetik, dan membantu menentukan apakah sampel layak dipakai untuk PCR, cloning, atau sequencing yang digunakan pada panjang gelombang 260 meter. Kemudian ada mengukur protein menggunakan metode Barford atau Lowry atau UVVs, yang dimana seperti gambar di samping, yang hasilnya digunakan untuk optimasi produksi bioteknologi. Kemudian ada juga menilai pertumbuhan bakteri, yang dimana spektrofotometri mengukur kepadatan sel bakteri atau yeast melalui nilai OD600. Ini sangat penting untuk menentukan waktu panen dan efisiensi produksi. Dan yang terakhir ada analisis pigmen, yang dimana digunakan untuk mengukur klorofil pada penelitian kultur jaringan tanaman dan karotenoid pada mikroalga dan pigmen pada bakteri atau jamur yang berguna dalam bioteknologi lingkungan dan pangan. Selanjutnya kesimpulan. Spektrofotometri merupakan teknik analisis yang bekerja berdasarkan prinsip fisika tentang interaksi cahaya dengan materi. Dengan mengukur seberapa besar cahaya yang diserap suatu sampel pada panjang gelombang tertentu, kita dapat menentukan konsentrasi zat secara akurat melalui hukum Lambert-Beer. Proses ini melibatkan konsep fisika optik, energi foton, dan pergerakan elektron, serta didukung oleh instrumen seperti sumber cahaya, prism atau grating dan detektor. Karena kemampuannya yang dapat dan presisi, spektrofotometri menjadi alat penting dalam bioteknologi untuk mengukur DNA, protein, pigmen, dan pertumbuhan mikroorganisme. Sekian video dari kelompok 2. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dikumur dikunyah.